Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Nah, yang terhormat untuk Adiani bin Umida selaku pengasuh pesantren Super Kemala Ibn Fida, yang terhormat pula untuk Bapak pengurus sekalian, yang terhormat pula untuk teman-teman semua. Nah, jadi pada kesempatan kali ini pada tanggal 22 Februari 2021, saya Hilal Fadila Aulia dari kelas 8 MTS Al-Quran Al-Rabbani Fida akan mempresentasikan bab ke-15 dari kitab Al-Qawaid. Nah, di bab ke-15 ini ada satu bab sebenarnya, ada satu subbab, yaitu tentang pemindahan hamzah ke huruf mat. Tapi ini tuh dibagi lagi, ada yang di awal yang huruf keduanya sukun, ada yang di awal yang huruf keduanya berharokat, dan ada pula yang di akhir. Nah, jadi kalau usah lama-lama, kita langsung aja ke cabang yang pertama. Nah, di cabang yang pertama ini ada tentang yang hamzah pindah ke huruf mat. Nah, hamzah dan hamzah yang berkumpul, dua hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat yang di awal kalimat yaitu huruf hamzah yang kedua itu berupa sukun. Karena ada juga yang huruf keduanya berupa berharokat tidak sukun. Nah, berarti kalau misalnya huruf hamzah yang kedua itu berupa sukun, maka dia harus ganti ke huruf mat gitu. Harus diganti ke huruf mat. Nah, gimana sih cara ganti ke mat? Kenapa sih? Apa sih alasannya dipindah ke huruf mat? Karena dia untuk menyesuaikan dari harakat sebelumnya. Jadi kan nggak susah-susah, tinggal menyesuaikan harakat sebelumnya saja. Terus di cabang yang kedua ini ada huruf hamzah yang keduanya mati gitu. Jadi ini bisa diganti bisa diganti dengan huruf alif. Syaratnya itu harakat huruf sebelumnya itu adalah harakat fathah. Kalau harakat huruf sebelumnya itu fathah, maka dia diganti dengan alif. Nah, kalau diganti dengan ya, harakat huruf sebelumnya itu kasroh. Berarti kalau huruf sebelumnya itu kasroh, dia diganti dengan huruf ya. Begitu pula dengan huruf waw. Jika diganti dengan huruf waw, maka harakat sebelumnya itu adalah dhamma, dia dari harakat sebelumnya. Kenapa sih harus bisa diganti kayak gini? Karena dia termasuk dengan huruf falak. Nah, kenapa dia juga mengucapkannya itu tuh karena keberatan gitu. Nah, ini tuh boleh diganti yang hamzah kedua itu boleh diganti dengan itu. Jika memenuhi dengan syaratnya, maka kalian tuh harus meneliti syarat-syaratnya. Kalian juga harus lihat ini syaratnya mana, ini syaratnya mana, kalau kayak gini kayak gimana, kalau kayak gini kayak gimana. Kalian harus benar-benar bisa membedakan gitu. Terus kita ke cabang yang ketiga, yaitu adalah yang di awal harokat, di awal kalimat, tapi yang huruf kedua hamzah itu yang berharokat. Kalau tadi kan yang pertama itu yang sukun, yang kedua itu yang mati, baru sekarang yang harokat. Nah, jika hamzah keduanya berharokat, bisa diganti dengan huruf waw. Jika hamzah keduanya itu sebelumnya itu huruf berharokat fathah gitu. Nah setelahnya itu yang berharokat kasroh. Kalau sebelumnya berharokat fathah, berarti sebelumnya itu kalau setelahnya berharokat fathah, maka sebelumnya berharokat kasroh kayak gitu. Nah, dia dicetak dari masdarnya. Kalian harus memperhatikan juga masdarnya, kayak fa'ila, fa'ula, fa'ulun, fa'ilun. Itu kan harus lihat masdarnya apa, karena yang hamzah keduanya berharokat ini dicetak dari masdarnya. Jadi kalian harus bisa membedakannya. Terus ada yang terakhir. Nah, di cabang yang terakhir ini ada huruf hamzah yang berada di akhir kalimat, yang hamzah keduanya itu bisa diganti dengan huruf ya. Ini lebih khusus, ini harus diganti dengan ya. Kalau di cabang-cabang sebelumnya itu masih ada pilihan ya, bisa ada opsi-opsi, bisa diganti dengan alif, waw, ya, bisa diganti dengan ya, bisa diganti kasroh, fathah. Kalau yang di cabang ketiga yang di akhir ini hanya khusus diganti dengan huruf ya gitu. Contohnya jain asalnya jaiyun gitu.
gitu. Terus ini juga karena apa? Karena huruf hamzah yang kedua itu terasa berat. Nah kayak gitu. Jadi materi pada mapping kali ini kalian jadi bisa memprediksikan mana yang diganti dengan alif, waw, ya. Terus ini kalian jadi bisa membedakan yang di awal tuh, yang di awal sukun tuh kayak gimana hukumnya, kalau yang di awal mati itu gimana hukumnya, kalau yang di awal barokat tuh gimana, kalau yang di akhir tuh gimana. Semoga pada malam hari ini ilmu yang saya berikan kali itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pasti masih banyak kurangnya karena juga kita masih sama-sama belajar. Jadi kayaknya udah cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.